Bab 065. Tak tahu mengapa ia sangat ingin membeli rujak cingur dan membawanya ke Korea. Entah karena ia tadi lihat status WhatsApp kakak iparnya atau mungkin ia sedang mencari suasana baru untuk makan rujak tersebut. 2 jaman yang lalu, Kenzi tak sengaja membaca status Walang, di mana tertulis Elang tengah kebingungan mencari rujak cingur di negeri gingseng tersebut. Oke deal lah bang. Seru mereka dengan wajah sumringah. Bagaimana tidak? Rujak cingur yang harganya 20.000 per porsi digantikan uang 100.000. Tak apalah mengalah sebentar demi mendapat uang 100.000 tersebut. Oke, nih. Bagiin satu-satu ya. Kata Kenzi seraya memberi beberapa uang merah kepada pemuda tersebut. Bang, cepet dikit. Pesawatnya udah mau terbang nih. Ujar Kenzi beralih pada penjual rujak. Iya mas, bentar. Dikit lagi udahan nih. Sahut abang rujak. Ini mas, udah jadi. 5 bungkus totalnya 100.000. Ujar abang rujak. Nih bang, ambil aja kembaliannya. Kata Kenzi yang menarik asal uang dalam dompetnya. 73. Uang merah yang sekitar ada 4 lembar. Beneran ini mas? Ya Allah. Alhamdulillah. Dapat rejeki nomplok. Seru penjual rujak mengucap syukur seraya menciumi uang dari Kenzi tersebut. Ya, ambil jabang. Terima kasih. Seru Kenzi lalu buru-buru masuk ke dalam bandara. Ya alap Kenzi. Kamu dari mana aja sih? Lama banget. Gak lihat itu mak menu terus nangis begitu. Seru Bude Mar yang ternyata juga ikut terbang ke Korea. Maaf Bude, salahin aja tuh abang rujaknya, kenapa lama bikinin rujak untuk Kenzi? Celetuk Kenzi menyahut. Apa? Kamu beli rujak sih? Bude Mar menganga tak percaya. Di saat keadaan sedang tegang seperti ini, sempat-sempatnya Kenzi membeli rujak. Kenzi pun nyengir. Tidak bisakah kamu berhenti kekanakan sih? Tegur Vano menatap dingin pada putra bungsunya. Maaf pak. Ucap Kenzi dengan kepala tertunduk. Jika sudah papanya menegur, Kenzi sudah tidak berani pecicilan. Bisa-bisanya kamu sih, keadaan segenting ini kamu malah belu rujak. Di mana kewarasanmu? Tegur Vano kembali. Sudahlah ia sangat khawatir dengan keadaan putrinya yang ada di belahan dunia lain. Di sini putra bungsunya malah mementingkan perut. Aturan tak usah ikut saja dan diam di rumah. Maafin Kenzi pak, ucap Kenzi lagi dengan kepala yang semakin menunduk. Dipegangnya erat-erat kantung kresek yang berisi rujak tersebut. Tapi tak ada penyesalan di hatinya karena telah memperlambat penerbangan mereka. Van, sudah. Jangan kau marahi Kenzia terus. Dia masih anak-anak. Sekarang kau tenangkanlah istrimu. Kasihan dia. Tegur Oma Hana. Vano menghela nafasnya kasar, lalu berjalan menuju di mana istrinya berada. Tak lama, pesawat jet mereka pun lepas landas. Sedangkan di sisi lain, Elang merasa frustasi sekaligus merasa bersalah. Frustasi karena tidak bisa mendapatkan apa yang istrinya inginkan, dan merasa bersalah karena istrinya tidak bisa makan apapun. Yang dimau hanya rujak cingur. Dan Elang tak bisa memenuhi keinginan istrinya tersebut. Sehingga, tubuh Alia semakin lemas karena tidak bisa makan. Alia menolak semua makanan apapun yang disodorkan padanya karena makanan tersebut membuatnya mual dan muntah. Entah mengapa, Alia selalu mencium bau tak sedap dari setiap makanan yang disodorkan kepadanya. 74. Alih-alih berselera, Alia malah muntah-muntah dan membuatnya lemas tak bertenaga. Ai, maafin mas karena tak bisa mendapatkan rujak keinginanmu, sesal Elang. Tapi tenang saja,
Alku sudah menyuruh Seno untuk mencari bahan-bahan membuat rujak di pasar tradisional Korea. Nanti Mas akan membuatkannya untukmu. Kamu sabar sedikit ya. Lanjut Elang lagi. Alia hanya mengangguk saja. Jujur, yang ia inginkan saat ini hanya makan rujak cingur. Tidak ada yang lain yang membuatnya selera makan. Rujak cingur tersebut seolah sudah ada di depan matanya, tapi tak bisa ia rasakan. Karena rujak tersebut hanyalah hayalannya saja. 6 jam kemudian, keluarga Alia sudah sampai di kota Seoul. Di saat bersamaan, pengawal yang diperintahkan Elang mencari bahan rujak juga telah sampai. Dan mendapatkan apa yang ia perintahkan. Sekarang Elang dibuat kebingungan, bingung mau diapakan kacang tanah tersebut. Akhirnya ia pun menonton YouTube untuk membuat rujak cingur. Di saat sudah mengerti dan akan memulai menggoreng kacang, bel kamar hotelnya ada yang menekan. Elang urungkan niatnya dan memilih membuka pintu kamar terlebih dahulu. Tanpa mengintip siapa yang datang, Elang langsung membuka pintu. Alangkah terkejutnya Elang saat melihat keluarga besar sang istri ada di hadapannya. Elang yang masih belum percaya sampai mengucek matanya beberapa kali, untuk memastikan apakah yang ia lihat betulan atau halusinasinya saja. Nak Elareng, ada apa dengan Alia? Apakah putriku itu baik-baik saja? Tanya Papa Vano buka suara. Baru tersadarlah Elang kalau ini adalah nyata saat mendengar suara ayah mertuanya. Papa. Mama. Opa Oma. Gagap Elang tercengang. 75. Mapa. Oma Opa. Ucap Elang terbata. Ia sangat terkejut keluarga besar istrinya ada di negara ini. Lebih tepatnya terkejut dengan keluarga istrinya yang ada di depan mata. Kau apakan cucuku? Sehingga ia masuk rumah sakit. Surabriton Nan tegas menyapa gendang pendengaran. Opa Leon menatap tajam pada cucu menantunya tersebut. Tak rela cucu yang sudah ia sayangi dari balita, dibuat sakit oleh suaminya. Apalah Elang yang seorang lelaki asing yang tiba-tiba menjadi suami dari cucunya tersebut. Pikir Opa Leon posesif. Elang mengerjap-ngerjapkan matanya dengan cepat, bingung dengan situasi yang aneh bin mendadak ini. Itu Opa, gagap Elang bingung hendak menjawab apa. Apakah menghamili istri sendiri suatu kesalahan? Pikir Elang bingung. Mas. Bisik Oma Hana mendelik pada suaminya. Boleh kami masuk nak? Ucap Mama Aish pelan. Matanya sembab karena memikirkan keadaan putrinya. Pikiran buruk selalu menghantuinya. Karena belum tahu keadaan dan situasi tentang putrinya, Mama Aish pun hanya bisa menangis. Walau terkenal perempuan yang tegas nan tangguh, tapi jika sudah menyangkut tentang anak-anaknya maka Mama Aish akan langsung menjadi rapuh. Melihat kondisi Mama mertua, Elang pun mempersilahkan mereka semua masuk. Alia lagi tiduran Pa, Ma, lagi kurang enak badan. Ujar Elang memberi tahu kondisi sang istri. Lantas Elang langsung membuka pintu kamarnya dan mereka satu persatu masuk ke dalam kamar pengantin baru itu. Terlihatlah Alia yang berbaring dengan wajah lemas. Alia, kata Mama Aish menatap prihatin pada sang putri. Lalu Mama Aish berjalan mendekati sang putri dan duduk di atas kasur kemudian ia mengelus pipi putrinya tersebut. Saat memegang dahi Alia, tak terasa panas sama sekali. Mama Aish pun bingung, sakit apa putrinya ini. 76. Terlihat pucat dan lemas tapi tidak ada demam sama sekali. Kenapa dengan Alia Lang? Bukankah waktu berangkat dia sehat-sehat saja? Tanya Papa Vano yang masih terlihat tenang. Tak langsung menuding menantunya. Tapi dalam sorot mata Papa Vano, terlihat jelas kekhawatiran pada putri sambungnya tersebut. Ya Alap sayang. Ada apa denganmu?
Oma Hana juga mendekat dan mengelus pelan rambut Alia yang tak tertutupi jilbab. Alia pun terbangun dari tidurnya. Oma mama. Gumam Alia setelah membuka mata. Dilihatnya ke seliling ternyata tak hanya oma dan mamanya saja, ternyata ada juga papa, opa, Kenzi serta Budemar. Lantas Alia menatap bingung pada semua orang. Bahkan ia mencubit kecil lengannya untuk memastikan kalau ia tidak sedang bermimpi. Auh! Ringis Alia saat merasakan sakit di bekas cubitannya sendiri. Loh sayang, kenapa tangannya dicubit? Tanya Oma Hana. Alia sedikit nyengir. Enggak Oma, Al hanya bingung, mengapa Oma Mama Papa Opa dan Bude Mar serta Kenzi ada di sini. Ujar Alia dengan wajah yang terserat kebingungan. Kami khawatir denganmu nak, kata pengawalmu, kamu dilarikan ke rumah sakit. Lalu kalian sama-sama tidak bisa dihubungi, tentu saja kami khawatir. Karena tidak ada kabar dari kamu dan Elang, kami memutuskan untuk datang menyusul saja. Bagaimana? Apakah ada yang berusaha mencelakai kalian berdua? Kata Mama Aish penuh khawatir. Alia menggeleng dengan wajah yang tidak enak. Ah, pengawal itu. Kenapa tidak menanyakannya langsung kepada kami? Malah keluarga besar datang menyusulkan. Rutuk Alia dalam hati. Pa. Alia tidak apa-apa kok. Hanya saja, ucap Elang terpotong lantaran Opa Leon menyerobot ucapannya. 77. Tidak apa-apa kepalamu. Kau tidak lihat wajah cucuku sangat pucat begitu. Atau kau memang sengaja membuat cucuku sakit seperti itu ha? Serobot Opa Leon mengomeli cucu menantunya. Elang meringis. Secara tidak langsung, memang dirinya lah penyebab istrinya menjadi seperti ini. Kembali lagi ke pertanyaan di atas tadi. Apakah salah jika ia menghamili istrinya sendiri? Bukankah yang salah besar itu menghamili wanita lain? Ah, Elang jadi bingung sendiri. Kakek dari istrinya ini mengapa terlihat posesif sekali sih? Seharusnya yang posesifnya berlebihan kan dirinya. Dirinya yang notabenenya suami dari si ibu hamil. Duh, pusing dah ah. Mau menjelaskan pun kayaknya ribet banget. Opa. Maaf. Karena semua ini salah Elang. Sehingga membuat istri Elang hamil anak kembar. Ujar Elang pada akhirnya. Dek. Kriik. Kriik. Suasana langsung sunyi seketika, ketika mencerna perkataan Elang barusan. Semua orang tercengang mendengar penuturan Elang. Kenzi yang wajahnya terlihat heboh. Wajahnya jelas sama tercengangnya dengan yang lain, tapi mulutnya yang melongo lebar. Sampai-sampai kalau ada lalat yang lewat pasti tersedot masuk ke dalam mulutnya yang sedang membentuk huruf O besar. Apa? Hamil? Papa Vano buka suara. Papa Vano jelas terkejut dengan penuturan menantunya. Kau tidak sedang bercandakan Elang Bayu Permana? Ujar Opa Leon yang memanggil nama lengkap cucu menantunya tersebut. Untuk urusan yang satu ini, mana mungkin Elang bohong Pak Opa. Benar Alia sedang hamil. Dan usia kandungannya sudah masuk minggu keempat. Maaf karena telah membuat Alia jadi sakit begini, sampai-sampai membuat Alia langsung hamil kembar. Seru Elang penuh sesal. 78. Walau ia merasa senang karena istrinya langsung hamil, tapi ia langsung merasa bersalah dengan semua keluarga besar sang istri yang mengkhawatirkan istrinya tersebut. Setelah dinyatakan positif hamil, tubuh istrinya berangsur melemah. Tidak mau makan ataupun minum. Jika dipaksa maka pasti akan muntah-muntah. Elang jadi merasa bersalah, ia jadi bingung. Di satu sisi ia bahagia karena akan jadi seorang ayah,
tapi di sisi yang satunya ia merasa bersalah dengan kondisi istrinya yang tidak bisa makan apapun. Walau dari awal ia tahu kalau orang hamil memang akan mual muntah seperti ini, tapi Elang sama sekali tidak menyangka, efek mual muntahnya sampai sedahsyat ini. Sampai-sampai istrinya tidak makan apapun karena selalu mual jika diberi makanan. Jadi Alia hamil. Dan itu kembar? Tanya Mama Aish dengan mata yang membola. Elang mengangguk lemah. Sedetik kemudian, Mama Aish mulai menerbitkan senyumnya. Begitupun seluruh keluarga besar yang ada di sana. Opa dan Oma saling berpelukan dan Papa Vano dan Mama Aish langsung mengucap syukur lalu memeluk putri mereka secara bersamaan. Sedangkan Kenzi yang merasa bahagia tapi tidak tahu mau memeluk siapa sebagai pelampiasan rasa bahagianya tersebut, pun memilih Bude Mar untuk dipeluk. Yeay. Bude, akhirnya sebentar lagi aku akan jadi uncel. Seru Kenzi girang dalam pelukan budenya tersebut. Bude Mar juga tak kalah senangnya. Mama kira kamu kenapa-napa sayang, syukurlah kalau ternyata kamu hamil. Ini adalah kabar membahagiakan untuk Mama Papa dan yang lain. Seru Mama Aish. Benar nak, Papa dan kami semua sudah sangat khawatir dengan keadaanmu. Apalagi ponsel kalian yang tak bisa dihubungi. Syukur alhamdulillah kamu hamil, dan hamilnya kembar. Turunan nenekmu memang luar biasa. Timpal Papa Vano. Pasangan parubaya itu pun melepas pelukan mereka pada sang putri. Mama Aish yang punya hati selembut sutra sudah berderai air mata. Tapi kali ini bukan air mata kecemasan ataupun kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Selamat, setelah semua yang kau lalui, Allah mempercayakan kembali seorang anak kepadamu. Ah tidak, bahkan langsung 2 orang anak. Sekarang kamu percayakan, kalau pasti akan ada pelangi setelah hujan. 79. Allah pasti telah menyiapkan sesuatu yang indah untukmu. Dan inilah bukti kekuasaannya. Lalu nikmat manakah darinya yang kau dustakan? Bersyukurlah, dan selalu berhusnuzon kepadanya. Karena Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kadar kemampuan hambanya. Allah tahu kamu pasti mampu. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Sebuah anugerah yang tak ada duanya di dunia ini. Anugerah yang selalu dinantikan bagi orang-orang yang menjalani bahtera rumah tangga. Petuah Mama Aish panjang kali lebar. Mata Alia berkaca-kaca mendengarnya. Mamanya benar, ini adalah sebuah anugerah. Anugerah yang dipercayakan kepadanya. Sepertinya benar kata pepatah, mati 1 tumbuh 1000. Anaknya mati, dan kini telah diganti dengan anak yang lain. Malah langsung dikasih 2. Ma, terima kasih. Karena selalu mensupport Al dan selalu menguatkan Al dalam masa-masa terpuruk Al. Kata Alia menatap haru pada mamanya. Mamanya adalah wanita terhebat di dunia ini. Seorang mama yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup dan membantunya untuk tetap waras. Kehilangan anaknya tempo lalu, sempat membuat Alia stres dan hampir kehilangan kewarasan. Beruntung mamanya selalu memberikan siraman rohani kepadanya. Sehingga ia dapat ikhlas dan tidak suuzon terus dengan Yang Maha Pencipta. Sama-sama nak. Itu memang sudah menjadi kewajiban Mama sebagai ibumu. Mama Aish kembali memeluk putrinya. Nak Elang, maaf kalau kami terkesan menyudutkanmu. Itu karena kami tidak tahu kalau Al tengah hamil. Kami mengira ada musuh yang menyerang kalian atau apapun yang terjadi kepada putri kami. Kami terlalu takut kehilangan putri kami, tidak sekali 2 kali Al putri kami diculik musuh. Jadi maafkan kami. Seru Papa Vano meminta maaf. Jadi Elang tidak salah ya Pak? Karena telah membuat istri Elang hamil. Cetus Elang yang ternyata masih merasa bersalah.
Karena hamil anaknya, istrinya sampai lemas dan lemas seperti ini. Suami mana yang tak merasa bersalah coba? Apalagi elang cintanya setengah modi pada Alia. Tentulah elang tak bisa melihat istrinya kesakitan. Walau sekecil apapun itu. Tentu tidak elang, malahan itu sebuah kewajiban dan anjuran untuk melangsungkan keturunan. 80. Kamu tidak salah, justru dengan hamilnya Alia, akan membuat Alia tidak bersedih terus mengingat anaknya yang telah wafat. Jangan merasa bersalah, bawaan wanita hamil memang begitu. Mual muntah sudah biasa.